السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين إلى يوم القيامة. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحات فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Para ulama kami, orang-orang tua kami, hadirin sekalian, jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sekarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda syukur kita bahwa kita ini diberi kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan dan menggunakan kesehatan kita pada saat ini untuk berbakti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah salat subuh, kita dikaruniai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk bersama-sama muzakarah tentang pentingnya agama dan usaha agama. Walaupun sebagian kita ada yang ngantuk. Tapi walaupun bagaimana, kita tetap dalam satu majlis. Jadi satu majlis ini seperti satu kendaraan dalam satu bis. Walaupun kita ngantuk, sampai juga ke Jakarta insyaAllah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya untuk bisa menggerakkan badan kita dan apa-apa nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini,
bisa sesuai dengan perintah Allah, dengan sunnah Rasulullah, apabila dalam hati kita ini ada iman yang sempurna. Karena sejauh mana kadar iman yang ada dalam hati kita, maka sejauh itu pula kita akan mampu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita kebanyakan tentang iman ini hanya baru dengar cerita-cerita saja. Cerita tentang iman. Bahwa Allah yang kuasa itu dengar cerita. Tapi kalau para sahabat, para nabi dahulu, itu bukan hanya dengar, tapi dia sendiri pengalaman tentang iman. Bahwa betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa. Dan begini caranya Allah Subhanahu wa ta'ala mentarbiah seorang nabi dan rasul ataupun orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meningkat dan sempurna imannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala beri pengalaman-pengalaman iman dan tarbiyah iman. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan iman ini bisa kita nikmati hasilnya bukan hanya di akhirat saja, sebagaimana kebanyakan orang mengatakan bahwa iman itu cukup di akhirat saja. Di dunia ini tidak memerlukan iman. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau di dunia ini tidak ada iman, sebagaimana kita sering dengar, maka kalau di dunia ini tidak ada orang yang mengucapkan Allah, Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kiamatkan dunia ini. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa saja yang ada di dunia ini bisa berjalan dengan semestinya, itu sebenarnya numpang saja kepada orang yang beriman. Orang yang sombong masih bisa sombong, orang yang berkuasa masih bisa berkuasa, dan angin masih bisa menghembus, yang ibadah masih bisa ibadah, sebenarnya numpang saja kepada orang yang imannya sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dipandang oleh Allah SWT di dunia ini adalah orang yang beriman. Maka kalau orang yang beriman ini bergeser sedikit dari apa yang diperintahkan Allah dan disunahkan oleh Rasulullah, maka itu akibatnya sangat besar sekali. Imbasnya sangat besar kalau orang yang beriman. Tapi kalau orang tidak beriman, itu di luar pandangan Allah SWT. Maka orang-orang yang beriman ini yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa menentukan dunia. Karena kalau imannya ini sempurna, Allah Subhanahu wa ta'ala senang, maka akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan yang terbaik untuk manusia ini. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harga daripada iman ini sebenarnya sangat-sangat mahal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Qur'an, walaupun ada orang kaya di dunia ini, dia memiliki emas sepenuh dunia, milik satu orang misalkan. Jadi bukan hanya ladang, sawah, bukan, tapi emas sepenuh dunia. Milik satu orang. Saking kayanya orang tersebut. Tapi dia tidak memiliki iman dan mati dalam keadaan seperti itu. Waliyahzubillah. Maka walaupun tebusannya emas sepenuh dunia ini, agar dia mati beriman, maka sedikit pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iman yang ada dalam hati kita ini sangat mahal sekali sebenarnya. Bukan main-main. Di dunia sudah kita bisa ukur begitu harganya. Masya Allah. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka untuk mendapatkan iman ini,
Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan orang mengatakan saya beriman. Pasti ditarbiyah, diuji dulu. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia ini akan mengira, akan dibiarkan mengucapkan saya beriman? Tidak akan dibiarkan oleh Allah SWT begitu saja. Wa hum la yuftanun, padahal mereka itu belum diuji oleh Allah SWT. Jadi mengatakan saya beriman saja itu tidak segampang kita ucapkan. Harus melalui tahapan-tahapan ujian-ujian. Maka dulu pernah ada orang Arabi ataupun ada orang Arab dari pedalaman. Masuk Islam juga tapi baru datang kepada baginda Nabi langsung mengatakan qalatil a'rabu amanna. Di dalam Al-Qur'an disebutkan qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Saya sudah beriman baginda Nabi. Amanna, saya sudah beriman baginda Nabi. Maka langsung oleh Allah dapat teguran, qul lam tu'minu, katakan Muhammad belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan saja saya masuk Islam. Masuk Islam saja, belum beriman. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengatakan saya beriman, memproklamirkan diri, mendeklarasikan diri bahwa saya ini beriman, konsekuensinya ikut seluruh perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka maknanya daripada syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini satu baiat setia. Maknanya kita ikut perintah Allah dan sunnah Rasulullah 100%. Dimulai dari kita baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka berarti kita ini bersedia untuk mengikuti perintah Allah dan sunnah Rasulullah 100%. Tapi dalam praktek sehari-hari kita jauh dari perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Tidak sesuai janji. Maka karena kita ini tidak sesuai janji dengan Allah Subhanahu wa taala, kita takut untuk jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi dasar dalam setiap amalan apa saja bisa kita laksanakan dengan sempurna. Kalau kita ini iman sempurna, pelaksanaan sehari-harinya kita sempurna, baru kita ingin jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingin menyusul orang-orang yang terdahulu yang sudah sukses dalam kehidupannya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Jadi orang yang tidak sesuai janji dengan Allah, dia janji ingin ikut perintah Allah dan sunnah Rasulullah secara sempurna, tapi dalam prakteknya tidak ikut perintah Allah, sangat melenceng jauh. Maka oleh Allah dikatakan dia orang yang tidak ingin jumpa dengan Allah. La yarjuna liqa'ana. Karena takut tadi. Kalau kita janjian dengan orang misalkan mau jual mobil ataupun rumah jam 9 pagi,
ternyata rumah yang kita janjikan itu dijual kepada orang lain. Bagaimana kira-kira? Apa tidak marah orang yang janjian dengan kita? Dan kita pun malu jumpa dengan dia. Kalau ada orang di situ, di satu jalan, maka kita akan lewat jalan lain. Karena sudah janjian dengan orang itu. Terus bagaimana kalau kita janjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akan setia dengan Allah dan sunnah Rasulullah. Kemudian kita melenceng jauh. Apa kita tidak malu jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu dikatakan orang yang malu, tidak mau jumpa dengan Allah. Ciri-cirinya apa? Orang yang tidak mau jumpa dengan Allah begini, ciri-cirinya waradu bil hayatid dunya. Dia rela dengan kehidupan dunia ini saja. Bahkan bukan hanya rela dengan kehidupan dunia ini, wa qama'annu biha, dan dia tenggelam dengan gemerlapan dunia ini. Masya Allah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah katakan dalam Al-Quran, araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kalian rela dengan kehidupan dunia ini saja menjadi ganti dari kehidupan akhirat? Kehidupan dunia ini adalah mata'un wurur, kesenangan yang menipu. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dunia, mengatakan dunia ini kesenangan yang menipu. Kalau misalkan kita mau beli barang, dan orang yang jual ini mengatakan, Pak, ini saya jual barang palsu, tapi harganya mahal. Maka kita tidak akan mau dengan barang itu. Karena sudah dikatakan, ini palsu, Pak. Ini Allah SWT sudah katakan, ini dunia ini palsu, mata'un ghurur, tapi kita masih mau saja. Mata'un ghurur. Jadi kita ingat-ingat bahwa dunia ini palsu. Apapun yang dikatakan asli di dunia ini tidak ada yang asli, semuanya palsu. Rumah yang kita tempati bukan rumah yang sebenarnya. Mobil yang kita kendarai bukan mobil yang sebenarnya. Bahkan istri yang berdampingan dengan kita bukan istri yang sebenarnya. Jadi kita harus berani mengatakan kepada istri kita bahwa kamu ini sebenarnya bukan yang sebenarnya. Berani begitu. Masya Allah. Loh, kenapa Pak? Ini bukan yang sebenarnya. Iya, kalau kamu masuk surga, nanti tidak seperti kamu yang sekarang. Allahu Akbar. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau keyakinan kita seperti ini, maka kita akan mudah untuk menggerakkan kita, badan kita, dan harta benda kita, apa saja nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mentaati perintah Allah. Jadi sebenarnya keyakinan seperti ini, memulai kita kerja keyakinan seperti ini. Maka kalau kita balik, misalkan kita ini usaha dunia, usaha bertani, misalkan cocok tanam, maka akhirnya kita jadikan maksud hidup itu, maka jadwal kehidupan kita ini disesuaikan dengan pertanian kita. Tapi kalau kita mulai dari keyakinan seperti ini, apapun kerja kita akan disesuaikan dengan agama, jadwal kehidupan kita. 4 bulannya kapan? Jaulahnya kapan? Musyawarahnya kapan? Sehingga terpenuhi semua. Yang lain pun juga ikut jadwalnya. Tapi kalau kita mulai dari kerja kita dulu, akhirnya agama jadwalnya ikut pekerjaan kita. Bahkan, Masya Allah sekarang ini, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, pemuda-pemuda kita, kadang-kadang yang masih sekolah, belajar bulannya itu belajar bulan miladiah saja. Januari, Februari, Maret, April, Mei, sampai Desember. Setelah diperintahkan orang tuanya, nak coba puasa, mana tidak ada puasa. Yang ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, sampai Desember. Karena memang
bulannya itu tidak sesuai bulan itu terus. Kalau diajari bulan Hijriyah misalkan, Muharram, atau bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, ada begitu. Tapi kalau belajarnya Januari, Februari, tidak ada itu puasa. Maka ikut jadwalnya mereka. Kalau kita mulai perhitungan kehidupan kita di dunia ini. Maka bagaimana hadirin yang mulia, keyakinan ini kita tanamkan dalam hati kita, sehingga nanti apa yang kita kerjakan jadwalnya sesuai dengan agama. InsyaAllah semua bersedia, insyaAllah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ini merupakan kitab panduan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi, sekaligus merupakan mukjizat di dalam Al-Qur'an ini. Apa saja yang ada di dunia ini sebenarnya sudah tercover di dalam Al-Quran. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk bisa mengambil faidah, bisa mengambil hidayah daripada Al-Quran ini, mengambil petunjuk daripada Al-Quran ini, tidak sembarang orang, tapi hanya orang tertentu saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Alif Lam Mim, Allah saja yang Maha tahu. Dzalikal kitab, Al-Quran maksudnya. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, memberi hidayah ataupun petunjuk lil muttaqin, khusus kepada orang-orang yang takwa saja. Berarti yang tidak takwa tidak bisa mengambil faidah dari Al-Quran. Walaupun Al-Qurannya sudah ada, bacaannya bagus, bahkan sudah mendapatkan juara internasional, tapi tidak takwa, maka tidak akan bisa mengambil hidayah dari Al-Quran ini. Siapa orang-orang yang takwa ini? Orang-orang yang takwa, di dalam Al-Quran ayat itu tadi dijelaskan, pertama ada beberapa ciri daripada orang yang takwa. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya terhadap perkara yang ghaib, yang tidak terlihat. Ini namanya orang yang takwa. Pertama, imannya sempurna. Yakin dan percaya kepada perkara yang tidak nampak. Yang ghaib, yang tidak nampak. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak nampak. Pahala-pahala amal agama tidak nampak pada diri kita sekarang. Kubur tidak nampak di depan kita. Mahsyar tidak nampak. Surga tidak nampak. Akhirat tidak nampak. Malaikat tidak nampak di depan kita sekarang. Tapi kalau kita yakini, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka iman kita sempurna. Namanya percaya terhadap sesuatu yang tidak nampak. Ini merupakan keistimewaan manusia sebenarnya. Dari perkara yang lain, dari makhluk Allah yang lain, dari hewan-hewan yang lain.
Kalau hewan yang lain, karena Masya Allah, dia hanya memiliki hawa nafsu saja. Karena dia memiliki hawa nafsu saja, maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa melihat sesuatu yang tidak nampak. Yang dilihat itu yang nampak saja. Tapi kalau manusia ini bisa melihat walaupun tidak nampak. Bisa yakin dan percaya. Bisa yakin dan percaya walaupun perkara itu tidak nampak. Misalkan kalau kita yakin kepada satu orang yang sangat-sangat jujur dia. Muamalatnya memang dari dulu belum pernah ciri. Belum pernah cacat. Dia amin. Dia bisa dipercaya. Maka kalau kita berurusan dengan dia sudah aman. Kalau kita mau titip, mau beli mobil misalkan, maka uangnya dikasih dulu walaupun mobilnya belum ada. Itu kan mobilnya belum nampak di depan kita. Tapi kenapa kita kasihkan uangnya terlebih dahulu? Ya karena kita yakin kepada orang itu tidak pernah dia tidak pernah berdusta, jujur terus dari kecil sampai sekarang. Sehingga keyakinan ini membuat saya walaupun mobilnya belum nampak di depan kita, uangnya dikasih dulu. Tidak mungkin dicuri dia uangnya. Ini kehebatan manusia. Kalau hewan yang lain tidak bisa seperti itu. Kalau tidak nampak, ya tidak mau. Inilah manusia. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keyakinan seperti ini sangat penting. Ini kehebatan manusia daripada hewan-hewan yang lain. Hewan itu hanya memiliki hawa nafsu. Sebenarnya manusia ini, kata Maulana Ibrahim, dengan hawa nafsu saja, tanpa setan dan iblis, itu sudah cukup untuk mengerjakan kejelekan-kejelekan. Secara umum, nafsu itu, walaupun ada juga nafsu yang sempurna, nafsu mutmainnah, tapi secara umum nafsu itu dikatakan ammarah bisu. Banyak memerintahkan pada perkara kejelekan-kejelekan. Ini nafsu. Maka hadirin dimuliakan Allah SWT, dan nafsu manusia ini, kata Maulana Ibrahim itu, mudah kaget, mudah terkejut. Jadi dibentak sekali saja sudah melompat kemana-mana. Ini nafsu manusia. Jadi kalau diibaratkan ada kucing itu kan mudah kaget, mudah terkejut. Kemudian kita bunyikan bunyi yang nyaring sekali di dekatnya, padahal dia sedang tenang-tenang, maka dia akan melompat, tidak tahu kemana arahnya. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau misalkan kucing ini melompat jatuhnya pada tanah liat, yang kakinya nancep ke dalam semua, empat-empatnya, maka tidak bisa bergerak apa-apa. Harus pakai kekuatan dari luar, diambil ataupun pakai katrol, kemudian diletakkan di tanah yang biasa. Itu hawa nafsu. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nafsu ini tanpa setan dan iblis sudah bisa mengajak manusia untuk mengerjakan kejelekan. Apalagi dibentak-bentak sama iblis dan setan. Jadi tambah melompat sana, melompat sini, tidak tahu kemana. Untung kalau melompatnya ini ke markas datangnya. Sehingga dia keluar 4 bulan. Masya Allah. Tapi kalau melompatnya sampai ke lingkungan yang tidak sesuai dengan agama, nantinya ikut lingkungan itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam agama ini ada pertahanan dan ada serangan. Semua jenis ibadah ini adalah pertahanan. Makanya kalau jenis ibadah ini seperti sholat, puasa, maka syaitan ini masih bisa mengganggu dan mendekat.
karena ini sifatnya pertahanan. Ada yang serangan itu dakwah. Maka walaupun sunnah adzan ini, tapi merupakan dakwah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Maka hadirin dimulakan Allah SWT, setan itu lari semua terbirit-birit. Karena ini dakwah. Karena ini serangan. Maka hadirin dimulakan Allah SWT, sebaik-baik orang bertahan, ini pas akhirnya jebol juga. Jadi misalkan kita sekarang full dalam ibadah. Taruh misalkan sholat. Maka kita sholat sekarang mulai dari yang fardu sampai yang sunat, yang muakkad, yang tidak muakkad, sampai adab-adabnya dikerjakan semua. Misalkan sholat. Maka kalau ibaratkan rumah, orang yang full dalam sholat ini, dari fardunya sampai adab-adabnya, maka seperti orang yang punya rumah, pagarnya lengkap. Jadi pagar luar dari tembok, terus ada pintu dalam, masuk ke dalam ruangan paling luar, terus ada kamar-kamarnya, dalam kamar-kamar itu ada pintu. Maka kalau ada orang yang ingin mencuri di situ, pertama kali ingin menembus pintu luar. Kalau menembus pintu luar, berarti adab-adabnya sudah mulai hilang. Yang biasa adab-adabnya berwudu, adab-adabnya dalam sholat, dikerjakan semua. Maka sekarang mulai hilang. Kalau sudah mulai membuka pintu, masuk ke dalam ruangan yang paling luar, maka ini sudah menghilangkan sholat-sholat sunat. Yang biasa sholat-sholat sunat, maka sekarang mulai hilang. Nanti yang fardu, kalau masuk ke dalam kamar itu baru yang fardu. Kalau sudah sampai dalam kamar, biasanya orang yang ingin mencuri harta itu nekat. Dia pegang senjata, maka langsung saja kalau dia ada yang berani menentang dalam kamar itu berdua, dia pegang tembak ataupun senjata tajam, langsung aja dipegang dan dibunuh orang itu. Ini nekatnya. Maka kalau orang ini subhanallah di kamar luar, di pagar luar, masuk ke kamar secara berduaan, hanya dia tinggal barang-barang berharga, emas ataupun tempat uang dan seterusnya, maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini seperti solat yang kita solatnya banyak yang ketinggalan. Solat fardunya ketinggalan, sehingga iman saja yang ada dalam hati kita mudah untuk mengambilnya. Sedikit demi sedikit. Kalau sudah begini keadaannya, maka kita tidak mampu apa-apa. Harus ada serangan kekuatan dari luar. Apa itu? Harus ada dakwah. Baru kalau ada dakwah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, misalkan kita keluar 3 hari. Kita keluar 3 hari misalkan. Maka setelah 3 hari, pertahanan-pertahanan ini semuanya rapat. Yang pernah diobok-obok oleh setan, iblis dan seterusnya, merapat semua. Sehingga setelah datang keluar dari 3 hari, apalagi 40 hari dan 4 bulan, dia mulai istiqomah lagi seperti dulu. Karena pertahanannya sudah rapat. Masya Allah. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebaik-baik pertahanan adalah serangan itu. Maka kalau kita serang terus, maka tidak ada setan yang mendekat dengan kita. InsyaAllah semua bersedia insyaAllah. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Maulana Ibrahim itu nafsu. Inilah nafsu. Maka cara untuk menjinakkan nafsu ini, kata Imam Ghazali, bagaimana kita dianjurkan seperti orang baru mendapatkan kuda dari hutan. Jadi kuda liar ini. Maka dia ini subhanallah, karena belum pernah dilatih kuda ini, tidak bisa dikendalikan oleh orang yang memilikinya. Ditarik sana, ditarik sini, tidak bisa, tidak ikut dan tidak nutut ini. Maka caranya bagaimana? Ada 2 caranya. Pertama, diberi muatan yang berat dan dilaparkan kuda itu. Setelah dia lapar dan makanannya kurang, buatannya berat, maka mulai nutut dan ikut orang yang punya. Karena dia lapar sudah.
mau ditarik belok ke kanan, mau ditarik belok kiri, mau direm begitu, mau. Karena apa? Karena sedang lapar. Kalau sedang lapar begini, selama 3 hari, 40 hari, tidak kenyang terus, Masya Allah, maka setelah datang dilatih keluar ini, kuda ini, walaupun tadinya kuda liar, karena sudah dilatih, muatannya sudah diambil dan diberi makan yang banyak, sekarang tetap saja nutut dia, ikut orang yang punya. Maka nafsu manusia ini, hadirin yang mulia, dilatih keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini maksudnya seperti itu. Bagaimana nafsu kita ini bisa dikendalikan. Nafsu kita ini bisa dikendalikan. Maka kata baginda Nabi, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Jadi yang dikatakan orang cerdas, orang pandai, berpikir masa depan, adalah orang yang di dunia ini bisa mengendalikan hawa nafsunya dan nanti bekerja di dunia untuk manfaat di akhirat setelah mati. Ini namanya orang cerdas. Tapi kalau berpikirnya di dunia saja, itu bukan orang cerdas. Maka yang dikatakan orang ajiz, orang yang lemah, orang yang pandangannya picik, orang yang di dunia ini ingin memuaskan hawa nafsunya, tapi minta keamanan, ketenangan, kesentosaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun mau begini. Di dunia ingin memuaskan nafsu, walaupun tidak pernah puas. Jadi dikatakan oleh ulama, kalau kita ini ingin mencari ridhonya makhluk, itu namanya wayatun la tudrak. Jadi merupakan puncak yang tidak pernah ketemu. Ujung yang tidak pernah ketemu. Kalau kita ingin ridhonya manusia, ridhonya makhluk, ini tidak akan tercapai. Walaupun dia memiliki semuanya, kekuasaan dia miliki, harta dia miliki, keahlian dalam berbagai bidang dia miliki, tapi tidak akan mampu memuaskan hawa nafsu. Hawa nafsu di akhirat nanti untuk tempatnya memuaskan hawa nafsu. Maka orang yang puas hidup di dunia ini, apabila mempunyai keyakinan kalau kita ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di akhirat akan dipuaskan hawa nafsu kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk baginda Nabi ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai contoh yang bagus. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi kembali kepada yang tadi, walaupun Rasulullah ini sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala contoh yang bagus, maka tidak semua orang akan bisa mengambil contoh dengan Rasulullah. Padahal Rasulullah ini sudah bagusnya luar biasa, tapi tidak semua orang bisa mengambil contoh dari Rasulullah. Yang bisa mengambil contoh ini dari uswatun hasanah liman kana yarjullah. Orang yang ingin jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala seperti tadi itu. Imannya kuat baru bisa mengambil contoh dengan Rasulullah. Tapi walaupun kita yakini bahwa kita tahu bahwa Rasulullah ini bagus, tapi iman kita lemah, maka tidak akan mengambil contoh dari Rasulullah. Misalkan kita tahu bahwa barang ini bagus, tapi keyakinan kita lemah dengan barang itu. Misalkan ada satu mobil ini bagus, tapi kita tahu bahwa mobil ini nanti cepat rusak, ataupun harganya cepat turun. Maka kita tidak akan ambil mobil ini, kita akan cari mobil lain. Walaupun kita tahu bagus mobilnya, karena keyakinan kita rusak dengan mobil itu. Maka kalau kita yakin kepada Allah SWT, imannya kuat, ikut perintah Rasulullah berarti ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru kita akan bisa mengambil contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir
dia yakin nanti akan kembali ke akhirat. Maka kalau ikut perintah Allah dan sunnah Rasulullah, dia akan jaya dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Dengan keyakinan seperti ini, maka mudah mengambil contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi bagaimana kita ini bisa mengidolakan Rasulullah, bisa mengidolakan Rasulullah. Jadi Rasulullah ini dianggap sebagai contoh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Barang yang dijadikan contoh ini tidak sembarang barang, pasti barang yang terbaik. Apa saja yang dipajang, misalkan dia punya barang unggulan, maka yang paling pertama kali dipajang, diperlihatkan kepada orang lain adalah contoh yang paling baik. Tidak mungkin dia punya barang kemudian yang paling jelek dibikin contoh, tidak mungkin. Apalagi yang berani mengatakan bahwa Rasulullah ini yang bikin contoh adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada perkara yang lebih baik lagi daripada yang dikatakan baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka para sahabat ini berani mengambil contoh Rasulullah karena dia keyakinannya sempurna. Keyakinannya sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga para sahabat ini berkorbannya untuk agama, Masya Allah, tidak tanggung-tanggung. Maka dikatakan paling sedikitnya para sahabat korban untuk agama ini adalah sepertiga hidup. Paling sedikitnya sepertiga hidup. Maka pernah dikatakan Rasulullah itu, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kamu ini kepada para sahabat, kamu ini sekarang ada pada satu zaman. Kalau kamu kurang 10% saja dari agamanya, maka kamu akan celaka. Tapi nanti akan ada satu zaman, apabila pada zaman itu, umat mengamalkan agama 10% saja, maka akan beruntung, kata baginda Nabi. Ini secara umum, hadirin dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita bercermin pada para sahabat, mengerjakan agama dan mengorbankan dirinya untuk agama, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak kurang dari sepertiga hidup. Maka Maulana Umar waktu ijtima terakhir di Jakarta itu, di Ancol, mengatakan ini pentingnya kita sepertiga hidup. Karena dengan korban sepertiga hidup ini akan mendapat perhatian khusus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Maulana Umar, ini uluf di dunia ini sudah banyak orang-orang yang mengerjakan seperti ini. Kita hanya tinggal ikut saja. Walaupun pada zaman seperti kita ini sekarang hidup pada zaman yang seperti ini, tapi hadirin dimuliakan Allah, bukan tidak mungkin kita ikut meningkat pengorbanan kita seperti para sahabat dulu. Jadi dijelaskan dalam satu hadis itu, Masya Allah, ada orang petani. Di mana orang petani ini, Masya Allah, pernah kejadian seperti ini. Maka ada awan. Awan ini berjalan. Kemudian ada orang yang mendengar ada suara di situ. Isqi hadiqata fulan. Isqi hadiqata fulan. Jadi coba airi kebunnya si fulan itu. Airi kebunnya si fulan. Maka orang ini penasaran, ikut mengamati awan mendung ini, Masya Allah. Akhirnya betul hujan ini turun dan bisa mengalir khusus kepada sawahnya si fulan yang disebut tadi. Tidak mengalir kepada yang lain-lain. Tapi setelah ditanya, Masya Allah, apa amalan Bapak? Amalan saya setelah dapat hasil dibagi 3. Pertama untuk benih, bibitnya. Yang kedua untuk keluarga, yang ketiga untuk pengorbanan agama. Maka akan diberikan perhatian khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jalan untuk rezeki ini dimanja oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang Islam sebenarnya. Lain dengan orang-orang kafir, dimanja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk jalan rezeki manusia ini, untuk orang Islam, ini tadi tidak kurang dari 10 perkara. Di antaranya
dengan sholat. Dengan sholat ini mendatangkan rezeki. Walaupun pernah ada orang tanya kepada ulama di India sana, kenapa sholat ini dikatakan untuk bisa menyelesaikan permasalahan ekonomi? Padahal sholat ini kerjanya ya seperti ruku, sujud, naik, turun, dan seterusnya. Maka ulama ini bandingkan dengan kerjanya polisi. Polisi ini kerjanya di tengah jalan saja. Dia nyetop mobil, dia menghadang mobil. Kerjanya begitu saja. Setelah ada orang tanya, Pak, Bapak ini tidak makan ya, kenapa? Kerjanya kok begini saja? Oh, Bapak ini tidak paham. Saya ini disuruh atasan saya, dan atasan saya disuruh atasan saya, dan berjanji kalau kerja saya seperti ini, akan diberi uang 2 juta tiap bulan. Maka hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, sholat ini kata ulama, ada yang merintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah berjanji, La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Dengan solat saya tidak meminta rezeki, tapi aku yang memberi rezeki kamu. Akibat yang baik bagi orang-orang yang takwa. Ini solat ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jalannya rezeki. Solat ini jalannya rezeki. Jadi jangan dikira dengan waktu luang sedikit, meluangkan waktu kita tutup toko kita istirahat pekerjaan di ladang kita dan seterusnya, ini akan mengurangi rezeki. Tapi Masya Allah akan menambah berkah terhadap rezeki kita. Dengan baca Yasin, Masya Allah pagi hari dicukupi oleh Allah SWT kebutuhannya pada hari itu. Baca surat Waqiah setiap malam, diamankan dari sifat fakir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini janji-janji Rasulullah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan baginda Nabi ini pernah mengatakan bahwa rizki manusia ini tahta zilalis suyuf, ada di bawah kilatan pedang. Maksudnya orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ini akan diberi rizki khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kadang-kadang kita menganggap perjuangan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, misalkan meluangkan waktu 4 bulan, 40 hari ataupun lebih, ataupun tiap tahun 4 bulan, ini dianggapnya mengurangi waktu untuk mencari rezeki. Padahal sebenarnya itu menambah keberkatan dalam rezeki. Masya Allah. Yang terakhir sekali, jalannya rezeki bagi orang Islam ini sama dengan orang kafir, yaitu dengan cara mencari sebab. Kalau orang kafir ini hanya satu sebabnya, ya dengan kerja itu, dengan sebab itu. Dia tidak punya baca Waqiah, tidak punya baca Yasin, dia tidak punya keluar di jalan Allah, dia tidak punya sholat, hanya punyanya kerja saja. Tapi kalau orang Islam ini selain kerja, ini ada baca Waqiah, ada sholat. Ini yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Tapi sayangnya orang Islam ini lebih yakin dengan mencari sebab daripada janji Rasulullah SAW. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita belajar yakin. Maka pernah ada dalam riwayat itu dikatakan ada dua saudara. Dua saudara ini yang satu aktif dalam perjuangan ikut Rasulullah saja. Terus yang lain kerja cari dunia. Suatu saat dia bosan dengan saudaranya ini, langsung datang kepada Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, ini saudara saya ini bikin beban saja. Saya yang kerja, dia ikut di masjid saja bersama engkau ya Rasulullah. Bagaimana ini jalan keluarnya?" Maka Rasulullah mengatakan, "La'allaka turzaqu bihi." Mungkin kamu itu dapat rezeki dengan berkah karena saudaranya ini. Masya Allah. Tapi Islam ini tidak mengajarkan orang nakal. Jadi kita malas terus di masjid, terus tidak kerja apa-apa. Itu lain lagi urusannya. Orang yang punya tanggungan harus kerja. Tapi kerjanya itu bukan cari rezeki, ikut perintah Allah, sunnah Rasulullah SAW. Seandainya Rasulullah tidak menganjurkan begitu, saya tidak perlu kerja.
Makan, ini sebenarnya kalau tidak Rasulullah tidak makan, saya tidak makan juga. Tapi karena Rasulullah makan, ya saya makan juga. Dan senang juga makan. Masya Allah. Maka hadirin dimulakan Allah SWT, kita belajar yakin kepada Allah SWT sedikit demi sedikit. Apalagi kerjanya sampai sepertiga hidup. Kita tingkatkan lagi dan kita tingkatkan lagi. Walaupun sekarang ini katakan kita masih belum, ataupun dalam pandangan kita masih belum mungkin, tapi kita bicarakan terus. Kita bicarakan terus. Suatu saat nanti akan sampai pada tingkatan itu. InsyaAllah semua bersedia insyaAllah. Sebab kalau semuanya jadi pekerja, ini 10 harian, 10%-an ini semuanya tipe pekerja. Bukan tipe pemikir, bukan tipe dia pengurus ataupun pengawas, tidak. Dia pekerja saja. Misalnya 3 hari setiap bulan, 40 hari setiap tahun, 4 bulan seumur hidup. Itu masih tipenya tipe pekerja saja. Kalau tipenya seperti itu semua, tidak ada yang ngatur, maka akhirnya bangkrut perusahaan ini. Tapi kalau ada yang meningkat, apalagi sampai separuh hidup, apalagi sampai seumur hidup, Masya Allah. Maka hadirin dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada cerita, ada orang ditawari kawin. Kamu mau kawin enggak? Wah, saya ini kalau kawin 1 enggak, sekalian 4. Begitu saja setiap ditawari kawin. Ternyata setelah diteliti, dia itu tidak mau kawin, impoten dia itu. Jadi tidak mau 1/4 katanya. Maka kalau kita tawarkan usaha dakwah ini kepada orang lain, coba kita keluar 3 hari. Oh, kalau 3 hari enggak, 4 bulan sekaligus. Itu impoten itu. Masya Allah. Maka hadirin dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sedikit demi sedikit, tahapan demi tahapan, bagaimana kita bisa meningkat sehingga akhirnya nanti hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita bicarakan selalu kita akan sampai. Memang dikatakan man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai satu benda, maka dia akan banyak membicarakan benda yang dicintai itu. Itu pasti. Kita sebenarnya masih belum cinta dengan keluar ini. Tapi kita paksakan. Masya Allah. Kita paksakan dan kita terus diusahakan. Bagaimana bisa datang kecintaan ini kepada diri kita. Saya pernah datang jemaah di Madura itu. Dia dari Saudi. Dia itu orang Indonesia, tapi sudah kawin dengan orang Saudi asli, dan dia itu lulusan Ummul Qura. Dia punya teman dan kawan banyak di Madura. Kemudian khususi kepada kawannya. Kawannya ini mengatakan, wah apa usaha kamu ini? Banyak orang bodoh ini. Itu saya tidak senang. Coba dikasih bekal dulu, dikasih training, kursus-kursus dengan kilat, sehingga nanti akhirnya bisa kemana-mana itu dengan dasar ilmu. Katanya. Maka orang yang dari Saudi ini mengatakan, kalau saya ini lain akhi, katanya. Bahasa Indonesia dia, Masya Allah. Yang tertarik bagi saya ini bukan bodohnya dia.